Pertanyaan selanjutnya dari Android Simajuntak. Saat Yesus datang kedua kali, apakah keselamatan hanya didapatkan dari satu denominasi saja? Bila mana ya, berarti manusia harus menjadi anggota denominasi itu, baru ada keselamatan. Bila tidak, mengapa kita harus menjadi anggota satu denominasi gereja tertentu? Silakan pendeta. Terima kasih, ini pertanyaannya beruntun dan banyak sekali ya. Iya. Keselamatan itu hanya didapatkan dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini melalui siapa seseorang diselamatkan. Kisah 4 ayat yang ke-12. Barang siapa yang percayanya akan selamat, tidak akan binasa. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Rumus keselamatan sangatlah sederhana, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Sangat jelas melalui Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Menurut Alkitab ini, Yesus datang ke atas dunia ini, menurut Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana ia mencari dan menyelamatkan yang hilang? Digambarkan seperti seorang yang mempunyai 100 domba lalu satu itu hilang. Maka ia akan betul-betul meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu yang hilang dan membawanya pulang. Yesus lakukan itu dengan datang ke atas dunia ini. Ia mati di atas kayu salib, menebus kita dari dosa-dosa kita, memberikan jalan keselamatan, karena tanpa ada korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Jadi sangat jelas rumus keselamatan menurut Alkitab. Itu sangat jelas. Dan kalau kita mengasihi Yesus, Alkitab juga mengatakan, Yohanes 14 ayat yang ke-15, kita akan menuruti segala perintahnya. Yohanes pasal yang ke-15 mengajarkan supaya kita tinggal di dalam Dia, mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Dan pada waktu Tuhan Yesus ada di atas dunia ini, Dia juga mengajarkan bahwa siapa yang mengikuti Dia akan terkumpul menjadi satu di dalam apa yang namanya adalah jemaat, di mana Kristus adalah kepalanya. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Tuhan Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Yesus adalah pendiri dari jemaatnya. Di atas apa? Di atas batu karang ini. Engkau Petrus, engkau bukan batu karang. Engkau adalah Petrus, karena memang ini dalam cerita ini Petrus sedang bertanya, dia mengakui tentang siapa itu Yesus. Dan Yesus katakan, engkau Petrus, di atas batu karang ini, bukan di atas engkau, tapi di atas batu karang ini, di atas Yesus Kristus, Yesus mendirikan akan jemaatnya. Batu karang itu adalah Yesus Kristus. Ia mendirikan jemaatnya. Jadi ada jemaat yang didirikan oleh Yesus Kristus. Jadi semua rangkaian ini terkait satu dengan yang lain. Yesus datang ke atas dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ia mati di atas kayu salib. Itu adalah kasih karunia Allah. Dan kalau kita mau selamat, kita sambut kasih karunia Allah itu dengan iman. Karena siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang diberikan hanya melalui Yesus Kristus, tidak ada yang lain menurut ajaran Alkitab. Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan Tuhan Yesus di atas dunia ini mengatakan, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang. Yesus adalah batu karang itu. Dan ia ajarkan di dalam banyak ayat, di dalam Efesus, dia katakan, firman Tuhan katakan bahwa ia adalah kepala dari tubuh itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus?
Di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25, di sana dikatakan Tuhan Yesus mengasihi akan jemaatnya. Tapi berbicara tentang jemaat, lebih mudah ini diterangkan dahulu di abad yang pertama kepada orang-orang Kristen di abad yang pertama, pada zaman rasul-rasul masih hidup. Mudah diterangkan kepada mereka. Mengapa? Karena hanya ada satu jemaat. Jemaat yang ada di Yerusalem sama yang diajarkan di dalamnya dengan jemaat yang ada di Antioquia. Sama yang diajarkan kepadanya dengan jemaat yang ada di Korintus. Oh, panjang ceritanya kalau kita mau bahas lagi dari dalam Kisah pasal yang ke-15 yang menggambarkan tentang apa yang terjadi di Antioquia. Mereka tidak anggap bahwa mereka gereja sendiri di Antioquia. Ini adalah gereja Kristen Antioquia. Tidak ada urusan dengan Yerusalem. Tidak ada. Justru mereka kirim utusan dari Antioquia ke Yerusalem supaya mereka bisa menyelesaikan isu itu bersama. Mengapa mereka buat demikian? Karena mereka mengakui bahwa mereka itu adalah bahagian dari gereja keseluruhan, bukan hanya mereka independen di Antioquia waktu itu, tapi mereka adalah bahagian dari gereja yang juga ada di Yerusalem pada waktu itu. Bahkan di dalam Kisah pasal yang ke-16, pada waktu Paulus, saya baca saja ya, dalam Kisah pasal yang ke-16, pada waktu Paulus mengadakan perjalanan misionarisnya, maka apa yang ia lakukan, maka ia membawa juga surat keputusan yang dibuat di Yerusalem itu, ya, surat keputusan yang dibuat di Yerusalem itu, coba kita baca di dalam ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ini menggambarkan bahwa pada saat itu hanya ada satu, mau di Yerusalem, maaf, mau di Yerusalem, mau di Listra, mau di Derbe, di Iconium, di Korintus, di Efesus, di Makedonia, seperti di Filipi, atau turun sedikit mungkin ke Berea, atau mungkin sampai ke Akaya, atau sampai ke Roma, sampai ada di Kolose, di Asia Kecil, atau di Galatia, di Antioquia, dimanapun saja sama. Jadi kalau mau menerangkan tentang jemaat atau gereja di mana Kristus adalah kepalanya, lebih mudah menerangkan ini dulu kepada orang-orang yang ada pada saat itu daripada kepada kita sekarang. Mengapa? Karena banyak yang terjadi sekarang adalah orang bingung bagaimana, mana yang benar. Di sana ada sendiri independen, di sini ada sendiri, yang sana tidak terkait dengan yang di sini, yang di sana mengajarkan A, yang di sini mengajarkan B. Yang di sana mengatakan harus begini, yang di sini mengatakan, oh kalau tidak begitu tidak apa-apa. Padahal Alkitab cuma satu. Inilah Alkitab orang Kristen cuma satu. Tetapi mengapa bisa berbeda? Ya tentu itu karena cara menafsirkannya berbeda-beda. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain juga. Kalau kita mau dengan tulus mengakui kedaulatan Roh Kudus di dalam menerangkan firman Tuhan ini secara konsisten dan secara konsisten, lalu kemudian menerangkan ini juga dengan baik dan benar menurut kaidah-kaidah yang bukan diciptakan oleh manusia, tapi kaidah-kaidah yang ditunjukkan di dalam Alkitab ini, di mana tidak ada pertentangan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Pekabaran-pekabarannya selalu sama dan terus sampai kepada di zaman perjanjian baru, dan itulah yang harus menjadi pedoman kita. Kalau semuanya mengikuti demikian, maka keadaan gereja Kristen sekarang ini akan sama dengan keadaan gereja Kristen di zaman para rasul, yaitu hanya satu dan tidak banyak. Jadi marilah kita atas petunjuk Roh Kudus dengan bijaksana mendalami Alkitab ini,
Dan coba kita melihat manakah yang benar. Dan kalau kita temukan yang benar, marilah kita menjadi bahagian di dalam jemaat yang benar itu, karena jemaat yang benar itu adalah merupakan suatu ajaran dari Alkitab, dan jemaat itu didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi Alkitab mengatakan, ya, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita menjadi anggota tubuhnya, yaitu apa? Anggota dari jemaatnya. Terima kasih.